Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi vitamin A. Jadi, vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan. Vitamin A stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Akan tetapi, sangat mudah teroksidasi oleh udara dan suhu tinggi. Secara luas, vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinoid dan provitamin A karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Fungsi utama vitamin A yaitu untuk membantu penglihatan, akan tetapi juga dapat membantu pertumbuhan dan mempunyai peranan yang penting pada jaringan epitel. Vitamin A dibagi menjadi 3, yaitu retinol dan beta karoten dan juga karotenoid. Kita dapat menemukan vitamin A dari sumber hayawani dan sumber nabati, karena tubuh kita tidak dapat memproduksi vitamin A sendiri. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang absorpsi, transportasi, dan metabolisme vitamin A. Seperti halnya lemak, pencernaan dan absorpsi karoten dan retinoid membutuhkan empedu dan enzim pankreas. Vitamin A yang di dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk ester retinil. Di dalam sel-sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis oleh enzim-enzim pankreas. Ester menjadi retinol karoten di dalam sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol. Retinol di dalam mukosa usus halus bereaksi dengan asam lemak dan membentuk ester dan dengan bantuan cairan empedu menyeberangi sel-sel fili dinding usus halus yang kemudian diangkut oleh kilomikron melalui sistem limfe ke dalam aliran darah menuju hati. Dengan konsumsi lemak yang cukup, sekitar 80-90% ester retinil dan hanya 40-60% karotenoid yang diabsorpsi, hati berperan sebagai tempat penyimpanan vitamin A utama di dalam tubuh. Pengambilan retinoid oleh berbagai sel tubuh bergantung pada reseptor pada permukaan membran yang spesifik untuk RBP. Retinol kemudian diangkut melalui membran sel untuk kemudian diikatkan pada seluler retinol dan RBP kemudian dilepaskan. Di dalam sel,
Mata retinal berfungsi sebagai retinal dan di dalam sel epitel sebagai asam retinal. Kurang lebih sepertiga dari semua karotenoid dalam makanan diubah menjadi vitamin A. Sebagian dari karotenoid diabsorpsi tanpa mengalami perubahan dan masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk karoten. Sebanyak 15-30% karotenoid ini diangkat di dalam darah oleh berbagai bentuk lipoprotein. Karotenoid disimpan di dalam jaringan lemak dan kelenjar adrenal. Konsentrasi vitamin A di dalam hati yang merupakan 90% dari simpanan di dalam tubuh mencerminkan konsumsi vitamin tersebut dari makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yunitasari dengan NIM 207190098. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sumber dan fungsi vitamin A. Yang kedua, penyebab terjadinya kekurangan vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menunjang fungsi tubuh manusia itu sendiri. Namun sayangnya vitamin A ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, tetapi vitamin A ini dapat ditemukan pada sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Dengan begitu, manusia dapat memperoleh manfaat dan fungsi dari vitamin A tersebut. Namun, sekarang banyak manusia yang hanya menganggap bahwa vitamin A hanya untuk menyehatkan mata, tetapi vitamin A ini memiliki berbagai fungsi yang menyehatkan untuk tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah meningkatkan sistem imun. Yang kedua adalah melawan radikal bebas. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan pencernaan. Yang keempat adalah menunjang pertumbuhan janin. Yang kelima adalah menjaga kesehatan tulang. Yang keenam adalah mencegah jerawat. Yang ketujuh adalah meningkatkan kesuburan. Yang kedelapan adalah mencegah penuaan dini. Yang kesembilan adalah mengoptimalkan fungsi hormon. Dan yang ke-10 adalah merawat kesehatan kulit. Vitamin A adalah vitamin pertama yang diidentifikasi, sehingga nama dari vitamin ini adalah huruf pertama dari alfabet. Vitamin A ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini memiliki fungsi untuk menjaga penglihatan, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan kesehatan reproduksi manusia. Macam-macam makanan yang mengandung vitamin A di dalam makanan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama retinol atau vitamin A1 yang biasanya ditemukan pada sumber hewani, dan yang kedua adalah karotenoid atau beta-karotin yang biasanya ditemukan dalam makanan nabati atau sumber nabati. Berikut adalah makanan dari sumber hewani yang banyak mengandung vitamin A, yaitu yang pertama adalah ikan makarel atau salmon, yang kedua adalah minyak hati ikan kod, yang ketiga adalah telur ikan atau kaviar, yang keempat adalah hati ayam, yang kelima adalah keju, yang keenam adalah telur rebus. Berikut adalah makanan yang mengandung beta-karotin atau makanan dari sumber nabati, yaitu yang pertama adalah ubi jalar, yang kedua adalah labu, yang ketiga adalah buah kesemek, yang keempat adalah sawi, yang kelima adalah wortel, yang keenam adalah paprika merah, dan yang ketujuh adalah bayam. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kekurangan vitamin A. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi.
baik melalui makanan yang mengandung vitamin A atau suplemen yang mengandung vitamin A. Yang kedua adalah akses yang terbatas terhadap makanan tinggi provitamin A, baik dari produk hewani ataupun produk beta-karotin atau sumber nabati. Yang ketiga adalah faktor kemiskinan juga turut mempengaruhi dalam kekurangan vitamin A ini. Defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan beberapa kondisi seperti yang pertama, terhambatnya tumbuh kembang anak, yang kedua, peningkatan resiko kemandulan, yang ketiga, memungkinkan kematian pada saat persalinan pada ibu hamil, yang keempat adalah terganggunya pertumbuhan janin, dan yang kelima adalah peningkatan resiko kematian akibat penyakit infeksi seperti campak, ispa, dan diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wahyudri Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan akibat kekurangan vitamin A. Kekurangan atau defisiensi vitamin A terutama terdapat pada anak-anak balita. Kekurangan vitamin A ini sering terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, dikarenakan makanan yang mengandung vitamin A itu pada umumnya harganya mahal. Nah, akibat kekurangan vitamin A ini diantaranya yang pertama ada buta senja. Salah satu tanda awal kekurangan vitamin A adalah buta senja atau biasa disebut dengan miktalopia, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan penglihatan dari cahaya terang menuju cahaya yang gelap. Nah, kekurangan vitamin A yang tidak cukup menyebabkan simpanan dalam tubuh menipis, sehingga kadar vitamin A dalam darah menurun, yang mengakibatkan vitamin A tidak cukup diperoleh retina mata untuk membentuk pigmen penglihatan rodopsin. Selanjutnya ada perubahan pada mata. Kelenjar air mata tidak mampu mengeluarkan air mata sehingga terjadi pengaringan pada selaput yang menutupi kornea. Hal ini diikuti oleh tanda-tanda atrofi kelenjar mata, keratinisasi konjungtiva, pemburaman, serta pelepasan sel-sel epitel kornea yang akhirnya berakibat melunaknya dan pecahnya kornea. Yang ketiga, adanya infeksi. Kekurangan vitamin A juga dapat mengakibatkan fungsi kekebalan tubuh menurun, sehingga tubuh mudah terserang infeksi. Di samping itu, lapisan sel yang menutupi trakea dan paru-paru mengalami keratinisasi, tidak mengeluarkan lendir, sehingga mudah dimasuki mikroorganisme, virus, ataupun bakteri, dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Dan apabila terjadi pada permukaan dinding usus akan menyebabkan diare. Dan perubahan pada permukaan saluran kemih dan kelamin dapat menimbulkan infeksi pada ginjal dan kantung kemih serta vagina. Perubahan ini dapat pula meningkatkan endapan kalsium yang dapat menyebabkan batu ginjal dan gangguan kantung kemih. Kekurangan vitamin A pada anak-anak dapat menyebabkan komplikasi pada campak yang dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah perubahan pada kulit, yaitu kulit menjadi kering dan kasar, mula-mula terkena lengan dan paha, kemudian dapat menyebar ke seluruh tubuh. Asam retinoat sering diusapkan ke kulit untuk menghilangkan kerutan kulit, jerawat, dan kelainan kulit lainnya. Yang terakhir ada gangguan pertumbuhan. Kekurangan vitamin A menghambat pertumbuhan sel-sel, termasuk sel-sel tulang. Fungsi sel-sel yang membentuk inel pada gigi terganggu dan terjadi atrofi sel-sel yang membentuk dentin sehingga gigi mudah rusak. Selanjutnya yaitu kasus kekurangan vitamin A. Angka prevalensi kejadian kekurangan vitamin A di beberapa daerah di Indonesia menurut beberapa survei yaitu yang pertama,
Survei yang pertama pada tahun 1978 menunjukkan angka-angka seroftalmia di Indonesia sebesar 1,34, di mana angka tersebut sekitar 3 kali lipat lebih tinggi daripada ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu kurang dari 0,5%. Dan selanjutnya pada tahun 1992 diadakan kembali survei yang kedua. Prevalensi KVA mampu diturunkan dari 1,34% menjadi 0,33%. Namun secara subklinis, prevalensi KVA terutama pada kadar serum retinol dalam darah pada balita sebesar 50%. Hal ini menyebabkan anak balita di Indonesia beresiko tinggi untuk terjadinya seroftalmia dan menurunnya tingkat kekebalan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. Yang ketiga, menurut hasil survei pemantauan status gizi dari Kesehatan tahun 1998 sampai 2002 yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2002 sekitar 10 juta atau 50% anak Indonesia terancam kekurangan vitamin A karena tidak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A secara cukup. Dan yang keempat yaitu defisiensi vitamin A diperkirakan mempengaruhi jutaan anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekitar 250 sampai 500 ribu anak di negara berkembang menjadi buta setiap tahun karena kekurangan vitamin A, dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara dan Afrika. Dengan tingginya prevalensi kekurangan vitamin A, WHO telah menetapkan beberapa inisiatif untuk suplementasi vitamin A di negara-negara berkembang. Beberapa strategi termasuk asupan vitamin A melalui kombinasi pemberian ASI, asupan makanan, fortifikasi makanan, dan suplemen. Yang kelima yaitu pada Mei 2003 berdasarkan data WHO ditemukan bahwa hingga kini masih ditemukan 3 provinsi yang paling banyak kekurangan vitamin A, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat prevalensi hingga 2,9%, Provinsi Maluku 0,8%, dan Sulawesi Utara sebesar 0,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukman Hutasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. G. Upaya pemerintah dalam kasus KVA. Prinsip dasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah KVA adalah dengan menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Melalui langkah yang pertama, meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Yang kedua, menambahkan vitamin A pada bahan makanan yang dimakan oleh golongan sasaran secara halus atau fortifikasi. Yang ketiga, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Sasaran pemberian kapsul dan dosisnya. Yang pertama, bayi. Semua bayi yang berumur 6-11 bulan baik sehat maupun sakit dengan dosis 1 kapsul vitamin A yang berwarna biru dan diberikan sekali secara serentak pada bulan Februari dan Agustus. Yang kedua, anak balita. Semua anak balita yang berumur atau 1-5 tahun baik sehat maupun sakit dengan dosis kapsul vitamin A berwarna merah setiap 6 bulan dan diberikan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus. 3. Ibu nifas. Semua ibu yang baru melahirkan atau masa nifas sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI dengan dosis berwarna merah dan diberikan paling lambat 30 hari setelah melahirkan. Yang keempat, kejadian tertentu. Bayi dan balita yang menderita campak, diare, dan gizi buruk segera diberikan kembali kapsul
vitamin A sebagai tambahan sesuai dosis yang telah dianjurkan. Upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A melalui proses komunikasi, informasi, dan edukasi adalah upaya yang paling aman dan efektif. Namun disadari bahwa penyuluhan tidak akan segera memberikan dampak nyata. Selain itu, kegiatan fortifikasi vitamin A masih bersifat rintisan. Jika pada era Orde Baru dirintis fortifikasi vitamin A ke dalam bumbu penyedap atau vetsin monosodium glutamat dan ternyata gagal karena vetsin berubah warna dan tidak diterima oleh konsumen. Sekarang sedang dirintis fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng. Pemberian kapsul vitamin A terutama pada kasus gizi kurang balita yang juga disertai gejala seropalmia. Kelainan ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang telah dapat ditangani sejak tahun 2006. Namun, KVA pada balita dapat berakibat menurunnya daya tahan tubuh sehingga dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian. Kapsul vitamin A juga harus didistribusikan pada balita daerah endemik campak dan diare. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa cakupan pemberian kapsul vitamin A secara nasional pada anak balita sebesar 69,8%, menurun dari 71,5%. Sementara tahun 2007 hanya 44,6% ibu nifas mendapatkan suplementasi vitamin A dan meningkat menjadi 52,2% 2010. Perkembangan kasus KVA selama pandemi. Pada masa pandemi COVID-19 dilakukan yang pertama, kapsul vitamin A harus tetap diberikan kepada semua bayi yang berumur 6 sampai 11 bulan satu kali dan balita 12 sampai 15 bulan. Dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Termasuk pada balita dalam status OTG dan ODP. Yang kedua, pemberian kapsul vitamin A dapat diberikan melalui kunjungan rumah atau di fasilitas kesehatan dengan memperhatikan physical distancing dan menggunakan APD. 3. Perlu dipastikan pemberian dosis kedua di bulan Agustus harus terlaksana sampai ke sasaran. Bila kapsul diberikan di Pasienkes, ibu tidak perlu membawa anaknya karena pemberian kapsul vitamin A dapat dilakukan di rumah. Di masa pandemi COVID-19, gizi bayi menjadi rentan oleh dampak ekonomi dan dampak pelayanan kesehatan yang kurang optimal. Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya pemantauan balita agar status balita terjaga dan tidak jatuh menjadi gizi buruk maupun stunting. Selama ini, pemantauan gizi balita dilaksanakan di posyandu. Mengacu pada situasi tersebut, ada salah satu yang telah dilakukan oleh Kepala Puskesmas Limo Depok yang menginginkan bulan penimbangan balita atau BPB dan pemberian kapsul vitamin A tetap dilaksanakan di posyandu sesuai dengan protokol kesehatan. Cakupan pemberian vitamin A pada tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas Limo mencapai 93,8%. Meskipun pada pandemi COVID-19 secara keseluruhan cakupan gizi balita yang dapat dipantau pertumbuhannya dan mendapatkan kapsul vitamin A di wilayah kerja Puskesmas Limo Depok pada Agustus 2020 lebih tinggi
dibandingkan dengan kegiatan yang sama sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.